Halo teman-teman, perkenalkan saya Encik Zahran Rusita Ramadhani dari kelas 12 IPA. Nah, kali ini saya akan membahas salah satu topik yang sangat penting, yaitu pelanggaran hukum yang sering terjadi di lingkungan sekolah. Nah, di sini kita akan berdiskusi dengan salah satu guru di Madrasah Aliyah, yaitu Bu Eka Damayanti. Mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Eka. Sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbicara dengan saya hari ini. Saya ingin berdiskusi tentang topik yang sangat penting, yaitu tentang pelanggaran yang sering terjadi di lingkungan sekolah. Tujuannya adalah untuk memahami lebih dalam tentang jenis-jenis pelanggaran yang sering terjadi, serta langkah-langkah apa saja yang digunakan untuk menanggulanginya. Saya yakin pengalaman dan wawasan Ibu akan sangat membantu memberikan pedoman yang lebih luas mengenai isu ini. Baiklah, pertanyaan yang pertama, menurut pengalaman Ibu, apa saja pelanggaran hukum yang paling sering terjadi di lingkungan sekolah? Oke, Ibu jawab salamnya dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan tadi apa? Menurut pengalaman Ibu, apa saja pelanggaran hukum yang sering terjadi di lingkungan sekolah? Pelanggaran hukum yang sering terjadi di lingkungan sekolah. Wah, ini banyak sekali nih. Jadi yang paling sering Ibu jumpai adalah satu, datang ke sekolah terlambat. Jadi terlambat datang ke sekolah. Terus yang kedua, sering cabut. Terus yang ketiga, ini di ruang sekolah kita gimana nih? Iya, di lingkungan Sekolah kita. Cabut, udah bolos sama cabut hampir sama. Terus disiplin ininya, kayak kebersihannya tuh termasuk pelanggaran nggak? Kayak buang sampah masih sembarangan. Terus apa lagi ya, tidur di kelas. Kalau merokok ada, tapi rasa Ibu belum ketahuan aja. Terus kalau melawan orang guru tuh gimana? Masuk pelanggaran nggak kira-kira? Masuk kan? Ya tuh, walaupun tak banyak tapi ada. Ya, malas sama bolos itulah deh. Apa lagi? Bisa diceritakan salah satu contoh pelanggaran yang sering terjadi di sekolah ini? Yang sering terjadi di sekolah itu paling banyak ya yang terjadi, Ibu lihat adalah lalai sama tanggung jawabnya. Kan kalau kita ketahui bahwa sejatinya seorang murid itu memiliki tanggung jawabnya sebagai anak, tanggung jawabnya sebagai murid, dan tanggung jawabnya sebagai hamba Allah nih. Nah, jadi kalau yang sering terjadi di sekolah berarti tanggung jawab sebagai seorang murid dan juga sebagai Tuhan nih. Nanti Ibu bahas yang murid dulu. Kalau yang murid nih, tanggung jawabnya satu, dia sering telat datang ke sekolah, terus sering lalai lalai tugasnya, terus sering bolos, malas. Nah, itu cabut ya, berarti malas. Dalam arti malas di sini cabut. Untuk yang pertama, bolos ini satu, ketika gurunya sudah datang dia terlambat, atau ketika gurunya sudah ada di kelas dianya nggak ada di kelas. Nah, itu bolos. Ada tuh. Terus sama ini, misal buat tugas, kan ada tugas nih tapi dia nggak ngerjakan, itu lalai tanggung jawabnya sebagai seorang murid. Oke, tadi bolos kan, lalai sama tugasnya, bolos. Terus ketika Ibu suruh buat tugas, suruh diperintahkan, itu jawabannya masih kurang, berarti tata keramanya kurang. Terus sama salah sampah nih, kan kalau sampah itu sebagai tanggung jawab kalian juga, bertanggung jawab sama diri kalian dan kelas. Kalau ada sampah tuh, apalagi di dalam kelas, guru udah masuk itu udah rapi, tapi banyak yang kebanyakan sering ya, tapi nggak setiap saat, tapi ada masih banyak sampah di sekitar perkarangan kelasnya. Terus tanggung jawabnya sebagai hamba Allah nih, ketika
kita kan sama-sama suruh ngaji nih. Kalau pas pagi ngaji, terus sudah ngaji apa? Sholat zuhur berjamaah. Nah, ketika kita ngaji nih, disuruh ngaji, ibu sudah suruh, kebanyakan nih yang ibu temui, ibu suruh ngaji tapi nggak ada yang ngaji, itu termasuk pelanggaran kan? Terus iya ngaji, duduk di kelas tapi yang dibukanya bukan Al-Quran, tapi apa yang dibukanya? Kamus. Ada tuh temui. Terus apa lagi? Nah, sholat juga, udah waktunya sholat, iya bu, tapi nggak bergerak sholat, itu ada sebagian dari kayak gitu. Udah sih dari ibu. Kalau menurut ibu, apa saja faktor utama yang menjadi penyebab pelanggaran itu? Baik, faktor utama menyebab pelanggaran. Satu, rasa ibu kesadaran sendirilah, kesadaran dia sebagai seorang murid itu gimana? Harus punya tanggung jawab kan? Iya. Tanggung jawab sebagai murid gimana tuh? Nah, kesadaran diri sendiri. Kalau lebih dilihat sih kayaknya malas, tapi malas itu kan memang kesadaran diri sendiri kan, kita kurang kesadaran terhadap diri sendiri makanya jadinya malas. Tuh. Kemudian langkah-langkah apa saja yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi pelanggaran tersebut? Langkah-langkah yang pertama, harus diri sendiri dulu diubah, harus mempunyai kesadaran yang lebih lagi. Terus kayaknya nanti kalau satu saat tata tertib sekolah kita buat lebih hukumannya lebih setimpal lagi, kayaknya bersedia ya, supaya nanti lebih apa tertib lagi. Dan selain murid, guru juga sepatutnya memberi contoh disiplin yang baik juga. Kemudian apa harapan ibu terhadap siswa dan pihak sekolah yang aman dari pelanggaran hukum? Bagaimana harapan ibu terhadap para siswa baik ke depannya? Oke, baik. Harapan ibu, satu, semoga bisa memperbaiki diri, bisa lebih sadar lagi, lebih baiklah daripada sebelumnya. Karena kalau kita mau sekolah kita bagus, ya kita tunjukkanlah profesionalitasnya sebagai seorang siswa dan sebagai seorang murid. Kalau misalkan dikasih tugas saja dia nggak bertanggung jawab, apalagi hal yang lain. Sementara tugas di sekolah kan adalah untuk ya salah satunya mengerjakan ya belajar ya kan, mengerjakan apa yang telah diajarkan. Itu Baiklah, terima kasih banyak atas waktu yang telah Ibu berikan. Semoga wawancara ini bisa memberikan pengalaman dan wawasan yang cukup banyak untuk kami semua. Amin. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. You can do it!